Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Siapa di antara kalian yang berjumpa dengan Suhail, maka janganlah mengganggunya. Aku bersumpah bahwa Suhail memiliki akal dan kemuliaan. Dengan memiliki orang seperti Suhail, maka Islam tidak akan bodoh." Suhail bin Amr adalah seorang tokoh Quraisy yang terpandang. Dia juga adalah seorang orator ulung bangsa Arab yang ternama. Ia juga menjabat salah seorang ahli wal al-aqdi yang berwenang memutuskan semua perkara. Pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah secara terang-terangan, saat itu Suhail sudah berusia dewasa dan memiliki pandangan yang luas. Dengan pemikirannya yang cerdas dan idenya yang orisinil, seharusnya dapat mengantarkan dirinya untuk segera menyambut seruan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa petunjuk dan rahmat. Namun Suhail tidak hanya berpaling dari Islam, bahkan ia berusaha untuk menghalangi manusia dari jalan Allah dengan cara apapun. Ia menimpakan siksaan kepada orang-orang yang masuk Islam pada tahap awal agar keimanan mereka goyah dan mengembalikan mereka kepada kemusyrikan. Tidak lama berselang, Suhail bin Amr dikagetkan dengan sebuah berita yang bagaikan kilat menyambar. Berita itu adalah bahwa putranya yang bernama Abdullah dan putrinya yang bernama Ummu Kulthum telah menjadi pengikut Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan pergi ke negeri Habasyah agar selamat dari siksaan suku Quraisy. Dengan kehendak Allah, tersiarlah berita bohong di kalangan para muhajirin di negeri Habasyah yang menyatakan bahwa bangsa Quraisy telah masuk Islam. Tersiar kabar bahwa kaum muslimin yang berada di Mekah dapat tinggal bersama keluarga mereka di sana dengan damai sebagai muslim kembali ke Mekah. Salah seorang yang kembali pulang dari Habasyah adalah Abdullah bin Suhail. Belum lagi kaki Abdullah menginjak tanah Mekah, ayahnya telah menangkap dirinya. Ia diikat dengan tali dan dilemparkan ke sebuah tempat yang gelap di dalam rumahnya. Suhail menyiksa anaknya dengan berbagai siksaan sampai keluar batas, sehingga anaknya menyatakan bahwa dirinya telah keluar dari agama Muhammad. Abdullah juga menyatakan bahwa dirinya akan kembali menganut agama ayah dan kakek moyangnya. Maka gembiralah hati Suhail bin Amr dan ia merasa puas. Ia merasa bahwa ia telah menang atas Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lama kemudian, bangsa Quraisy berniat untuk menghadapi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Badr. Suhail pun berangkat disertai anaknya yang bernama Abdullah. Ia amat berharap dapat melihat anaknya menghunuskan pedang di hadapan wajah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah tidak berselang lama pernah menjadi salah seorang pengikutnya. Suhail membayangkan itu sebagai kemenangan telak yang sangat memuaskan. Akan tetapi takdir berbicara lain yang memupus angan Suhail yang tidak sedikit pun pernah ia duga. Karena begitu kedua pasukan telah bertemu di medan laga Badar, putranya yang muslim dan beriman melarikan diri ke arah barisan muslimin dan menempatkan dirinya di bawah komando Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah menghunuskan pedangnya untuk berperang melawan ayahnya dan para musuh Allah lainnya. Begitu perang Badar usai dengan kemenangan telak yang Allah berikan kepada nabinya, maka berdirilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya yang terkemuka untuk melihat para tawanan musyrikin. Dan ternyata mereka mendapati Suhail bin Amr menjadi salah satu tawanan mereka. Begitu Suhail bin Amr dihadapkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia berniat untuk menebus dirinya. Umar bin Khattab menatapnya dan berkata, "Biarkan aku ya Rasulullah untuk mencabut dua gigi depannya, sehingga setelah hari ini ia tidak dapat menjadi orator lagi di perkumpulan manusia di Mekah karena ia telah berani menyerang Islam dan nabinya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Biarkan kedua giginya ya Umar. Barangkali saja engkau akan mendapati bahwa kedua gigi depannya akan memberi kebahagiaan kepadamu, insya Allah." Maka dilepaslah Suhail bin Amr kembali ke Mekah. Hari terus berganti dan terjadilah perjanjian damai Hudaibiyah. Bangsa Quraisy mengutus Suhail bin Amr sebagai juru runding mereka dalam melaksanakan perjanjian damai ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjumpainya bersama beberapa sahabatnya, dan dari salah seorang sahabat yang beliau bawa terdapat Abdullah bin Suhail. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu memanggil Ali bin Abi Thalib untuk menuliskan perjanjian. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mendiktikan isi perjanjian itu kepada Ali.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Suhail langsung berkata, kami tidak mengenal kalimat ini, akan tetapi tulislah Bismika Allahumma, yang artinya dengan namamu ya Allah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Ali, tuliskan Bismika Allahumma. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Ali, tuliskan, ini adalah perjanjian damai yang dituliskan oleh Muhammad Rasulullah. Suhail langsung menanggapi, kalau kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah, kami tidak perlu memandangimu. Akan tetapi tuliskanlah namamu dan nama ayahmu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membalas, demi Allah, aku adalah Rasulullah, meskipun kalian mendustai aku. Tuliskanlah Muhammad bin Abdullah. Lalu selesailah akad perjanjian tersebut, dan Suhail bin Amr kembali dengan langkah yang tegap, karena ia menduga bahwa ia telah menyebabkan kemenangan kaumnya atas Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari terus berganti. Tibalah saat Fathu Mekah, bangsa Quraisy mengalami kekalahan yang telak tanpa peperangan, sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Mekah untuk menaklukkannya. Terdengar ada seseorang yang berseru, wahai penduduk Mekah, siapa yang masuk ke dalam rumahnya maka ia akan aman. Siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram maka ia akan aman. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka ia akan aman. Begitu Suhail bin Amr mendengar seruan tersebut, maka ia langsung merasa takut dan menutup sendiri pintu rumahnya. Ia kebingungan dan tidak punya kemampuan apa-apa. Suhail pun segera mencari anaknya Abdullah, meskipun merasa malu memandang mata anaknya itu, sebab pernah kelewat batas dalam menyiksanya karena masuk Islam. Begitu Abdullah masuk ke rumah dan menemuinya, maka Suhail berkata kepadanya, tuliskan untukku pernyataan perlindungan dari Muhammad, sebab aku tidak merasa aman bahwa aku akan terbunuh. Maka Abdullah pun berangkat menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, ayahku, apakah engkau akan memberinya perlindungan? Ya Rasulullah, aku sendiri yang akan menjadi jaminannya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, dia aman dengan jaminan keamanan dari Allah. Dia boleh keluar. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menatap para sahabatnya dan bersabda, siapa di antara kalian yang berjumpa dengan Suhail, maka janganlah mengganggunya, sebab Suhail adalah orang yang memiliki akal dan kemuliaan. Dengan memiliki orang seperti Suhail, maka Islam tidak akan bodoh. Akan tetapi, ia mesti mendapatkan apresiasi, barulah ia akan memunculkan potensinya. Suhail bin Amr setelah itu masuk Islam dengan sepenuh hati dan sanubarinya. Ia amat mencintai Rasulullah SAW dari lubuk hatinya yang terdalam. Abu Bakar As-Siddiq pernah berkomentar tentang keislaman Suhail. Aku melihat Suhail bin Amr saat haji wada berdiri di hadapan Rasulullah SAW. Suhail mempersembahkan beberapa unta untuk dijadikan kurban, dan Rasulullah SAW sendiri yang menyembelihnya dengan tangan yang mulia. Kemudian Nabi SAW memanggil seorang tukang cukur untuk mencukur rambut beliau SAW. Aku pun memperhatikan Suhail yang sedang mengumpulkan rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu meletakkannya di atas kedua matanya. Lalu aku pun teringat peristiwa perjanjian Hudaibiyah dan bagaimana bisa ia menolak untuk menuliskan Muhammad Rasulullah. Aku pun bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan petunjuk kepadanya. Sejak masuk Islam, Suhail menghabiskan umurnya untuk melakukan hal yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah dan bermanfaat bagi alam akhirat kelak. Dibandingkan orang-orang lainnya yang masuk Islam setelah peristiwa penaklukan Mekah, maka tidak ada seorang pun yang mengalahkan Suhail dalam jumlah bilangan sholat, puasa, sedekah, kelembutan hati, dan seringnya menangis karena merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari ia selalu datang menemui Mu'adz bin Jabal untuk mendengarkan darinya beberapa ayat Al-Quran. Diror bin Khattab pernah bertanya kepada Suhail, wahai Abu Zaid, engkau selalu mendatangi orang Khazraj ini untuk mendengarkan Al-Quran. Mengapa engkau tidak datangi saja orang yang berasal dari kaummu, yaitu suku Quraisy? Suhail menjawab, ya Diror, apa yang telah kau katakan adalah peninggalan jahiliyah yang telah membuat kita ketinggalan dalam berbuat kebaikan. Islam telah melenyapkan fanatisme jahiliyah dari diri kita dan mengangkat suku-suku baru yang dulunya tidak dikenal orang. Semoga saja kita termasuk golongan mereka, sehingga kita bisa terus maju sebagaimana mereka. Suhail bin Amr merasakan adanya kelebihan dan keutamaan orang yang lebih dulu masuk Islam daripadanya,
dan dari orang-orang seperti dirinya. Ia menyadari adanya perbedaan orang yang lebih dahulu masuk Islam dengan dirinya. Suatu hari, Suhail, Al-Harits bin Hisam, dan Abu Sufyan bin Harb pernah datang ke depan pintu rumah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Turut serta ikut dengan mereka adalah Ammar bin Yasir, Suhaib al-Rumi, dan beberapa orang yang dulunya adalah budak, namun termasuk para sahabat yang lebih dahulu masuk Islam. Tak lama kemudian, keluarlah seorang pembantu Umar dan berkata, Ammar dan Suhaib dipersilakan masuk. Maka orang-orang Quraisy yang menunggu di depan rumah Umar saling melemparkan pandangan dengan perasaan kesal. Kemudian salah seorang dari mereka berkata, kami belum pernah merasakan hal seperti ini. Umar telah mempersilahkan mereka masuk, sementara kami yang berada di pintu rumahnya tidak diindahkan. Suhail langsung membalas, jika kalian merasa kesal, maka salahkan saja diri kalian. Mereka pernah diseru dan kita pun pernah diseru. Mereka segera menyambut seruan, namun kita bermalas-malasan. Bagaimana bila mereka diseru untuk masuk surga pada hari kiamat, sementara kita akan dibiarkan? Demi Allah, mereka tidak hanya mendahului kalian dalam mendapatkan kemuliaan yang tidak terlihat dan lebih besar dari pintu yang sedang kalian perebutkan ini. Kemudian ia melanjutkan, mereka telah mendahului kalian. Demi Allah, kalian tidak dapat menyusul mereka atas ketertinggalan ini, kecuali dengan jihad dan mati sebagai syahid. Suhail kemudian berdiri dan mengibaskan bajunya sebagai sikap ketidaksenangan atas sikap teman-temannya. Pada saat peperangan sedang berlangsung di perbatasan Syam antara pasukan Muslimin dan Romawi, Suhail bin Amr segera mengumpulkan anak-anaknya, istri-istrinya, dan semua cucunya. Ia berangkat dengan semua keluarganya menuju Syam untuk berjuang di jalan Allah. Suhail berkata kepada mereka, demi Allah, aku tidak akan membiarkan satu saat bersama kaum musyrikin, kecuali aku akan melakukannya bersama kaum muslimin. Aku juga akan berinfak untuk pasukan muslimin seperti dahulu aku berinfak buat kaum musyrikin. Demi Allah, aku akan terus berjuang di jalan Allah sehingga aku terbunuh sebagai seorang syahid atau aku mati jauh terasing dari negeri Mekah. Suhail bin Amr menepati janjinya. Ia turut serta dalam peperangan Yarmuk bersama pasukan muslimin dan ia berjuang dengan sungguh-sungguh dalam perang tersebut sebagai layaknya seorang mukmin sejati. Ia juga mengikuti beberapa peperangan yang lain sehingga di perkampungan Syam terjangkit wabah Ta'un Amwas dan ia bersama keluarganya menjadi korbannya. Semoga Allah meridhoi Suhail bin Amr dan menetapkannya sebagai pendamping para nabi dan syuhada. Mereka itulah para sahabat yang terbaik.